Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali peserta didik SMA Negeri 1 Kota Sukabumi. Di pertemuan kali ini kita akan kembali membahas materi sejarah Indonesia di kelas 12. Untuk video kali ini kita akan bahas materinya tentang Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa demokrasi liberal. Dalam kurung tahun 1945 sampai 1950 ya. Memang kalau untuk judulnya lumayan panjang ya, karena memang waktu yang diperlukan di kurun waktunya walaupun memang sebentar tapi banyak mengisahkan cerita. Iya, cerita. Jadi memang kalau untuk di masa-masa ini Indonesia itu sedang dimulai atau benar-benar membuat suatu negara masa awal kemerdekaan. Jadi transisi antara masa penjajahan dengan kemerdekaan. Oke, kita lanjut saja materinya. Yang pertama kita bahas dulu tentang peta konsepnya ya. Peta konsep Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa demokrasi liberal. Untuk masa materi ini Bapak bagi ke dalam 3 bagian ya. Yang pertama ada masa awal kemerdekaan dalam kurun waktu tahun 45 sampai 49, kemudian ada masa RIS atau masa Republik Indonesia Serikat, dan masa demokrasi liberal. Untuk masa awal kemerdekaan, itu ada 2 bahasan yang akan kita bahas nanti ya. Pertama ada sistem pemerintahan dan sistem pembentukan parpol atau partai politik. Nah, di dalam masa awal kemerdekaan ini, kalau kita lihat dalam kurun waktunya 4 tahun ya, 45 sampai 49, ini adalah masa di mana Indonesia mulai menjadi atau meniti karir sebagai sebuah negara yang merdeka. Tahun 45 menjadi sebuah babak baru bagi Indonesia setelah diproklamasikan kemerdekaannya oleh Soekarno-Hatta lewat drama yang terjadi, lewat drama antara perdebatan antara yang muda sama yang tua, kapan kita merdeka, apakah kita akan nurut dengan Jepang atau kita ingin berjuang sendiri. Akhirnya drama itu terbayar lunas setelah diproklamasikannya Indonesia oleh Soekarno-Hatta. Dan setelah Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan itu, nanti Indonesia harus membuat suatu pemerintahan. Karena kan kalau suatu negara itu kan harus ada pemerintah. Siapa yang mengatur negara ini? Siapa presidennya? Maka nanti disusunlah sebuah pemerintahan yang berdaulat lewat sidang PPKI yang pertama. Nah, itu nanti akan muncul beberapa pemerintahan. Kalau untuk masa pemerintahan awal kemerdekaan ini kan sudah kalian bahas di kelas 11 ya. Ada sidang PPKI yang pertama tanggal 18 Agustus dimulai nanti menetapkan Presiden Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Kemudian menetapkan ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian ada menetapkan Undang-Undang Dasar Negara sebagai dasar hukum. Nah, pokoknya kalian pelajari aja seperti itu. Kemudian ada pembentukan parpol atau partai politik. Dan di sini nanti juga muncul beberapa partai politik yang mendominasi pemerintahan Indonesia. Masa-masa awal kemerdekaan ini juga, ya masa-masa awal kemerdekaan ini itu disebut sebagai masa revolusi. Karena memang kalau untuk masa awal kemerdekaan di sini itu sudah kedatangan kembali bangsa-bangsa Barat, terutama Sekutu ya dan Belandanya. Makanya nanti banyak upaya masyarakat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Salah satunya dengan cara perlawanan fisik atau perlawanan perang. Yang pertama kan ada perlawanan 10 November, kemudian ada perlawanan Bojong Kokosan dan lain-lain. Kemudian masa selanjutnya yaitu ada masa RIS atau Republik Indonesia Serikat. RIS ini hanya bertahan cuma 1 tahun, bahkan mungkin kurang ya, tahun 49 sampai 50. Ya, masa RIS ini itu nanti menjadi masa di mana Indonesia akan menjadi sebuah negara yang serikat. Nah, apa perbedaan antara Republik Indonesia Serikat dengan Republik Indonesia biasa? RIS dan RI biasa. Kita akan bahas nanti. Kemudian, yang terakhir yaitu adalah masa demokrasi liberal, demokrasi parlementer, kalau orang nyebutnya itu ya. Berlangsung dari tahun 1950 sampai 59. Ya, ini adalah peta konsep yang akan kita bahas nanti ya di video kali ini tentang masa awal kemerdekaan, masa RIS, dan masa demokrasi liberal. Next. Oh ya, ini ada latar belakangnya sama
ciri-ciri demokrasi liberal. Nanti untuk masa demokrasi liberal ini kita bahas dari latar belakangnya apa, mengapa Indonesia membuat demokrasi liberal, dan ciri-ciri demokrasi liberal itu apa. Kalau sekarang demokrasi apa? Ya, next. Nah, iya, sip. Oke. Ini adalah masa awal kemerdekaan atau revolusi. Jadi, perlu kalian ketahui bahwa tahun 45 sampai 49 ini yaitu adalah masa-masa Indonesia sedang mempertahankan kemerdekaan. Ya, di mana Indonesia ketika tahun 45 itu banyak yang nggak percaya sebenarnya. Kita tuh masih dijajah atau sudah merdeka tahun 45 itu. Ya, jadi ketika Indonesia tahun 1945 17 Agustus tahun 1945, Belanda itu belum datang ke kita. Sementara Jepang sebagai negara yang menjajah terakhir kita itu sudah kalah dalam Perang Dunia kedua. Nah, Jepang ketika sudah kalah, Jepang akan menyerahkan negara jajahannya kepada negara yang sebelumnya menjajah itu. Contohnya Indonesia. Indonesia kan sebelum dijajah oleh Jepang, dijajah oleh Belanda. Nah, ketika Jepang sudah kalah, maka Jepang harus menyerahkan kembali Indonesia kepada Belanda. Nah, di saat-saat seperti itu, Jepang sudah kalah dalam Perang Dunia Kedua, sementara Belanda dan sekutunya belum datang, maka Indonesia saat itu sedang mengalami yang namanya vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Maka dari itu nanti Soekarno-Hatta yang berdebat dengan golongan muda, Wikana, Darwis, kemudian Sultan Syahrir, itu banyak yang melaksanakan konfrontasi. Mereka berusaha untuk segera memerdekakan Indonesia. Soekarno ingin merdeka tanpa ada pertumpahan darah. Soekarno ingin merdeka itu kalau dia itu ingin merdeka dengan aman. Tapi kalau golongan pemuda, dia berusaha agar merdeka secepatnya karena Jepang sudah kalah, ya. Drama itu sudah terjadi dan akhirnya Indonesia sudah merdeka. Nah, ini adalah situasi dan kondisi Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Nah, pada masa awal kemerdekaan ini merupakan adalah transisi atau perpindahan dari masa penjajahan Jepang ke masa kemerdekaan. Jadi Indonesia di sini itu banyak yang menata kembali bahwa kita sebagai sebuah negara merdeka. Babak baru bagi Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka. Kemudian yang kedua, pemerintahan telah terbentuk saat sidang PPKI ke-1 ya. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi setelah Indonesia merdeka itu tanggal 17, tanggal 18-nya ya, tanggal 18-nya Indonesia melaksanakan panitia-panitia ini melaksanakan sidang. Ya, melaksanakan sidang yang pertama dengan menetapkan 3 keputusan. Yang pertama, menetapkan Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Yang kedua, menetapkan Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar hukumnya. Dan terakhir, menetapkan Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi negara. Nah, ini adalah sidang PPK yang pertama. Jadi saat tanggal 18 Agustus ini, Indonesia sudah mulai mempunyai presiden, yaitu Soekarno dan Hatta. Jadi kalian harus tahu ya, tanggal 17 itu Soekarno-Hatta itu belum menjadi seorang presiden. Makanya di dalam teks proklamasi, Soekarno itu tidak mengatasdirikannya sebagai presiden Indonesia, tapi mengatasnamakan atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Jadi Soekarno-Hatta itu disahkan sebagai presidennya itu ketika tanggal 18 Agustus. Lewat sidang apa? Sidang PPKI. Kemudian yang ketiga, kedatangan kembali sekutu untuk menjajah Indonesia. Nah, di sini pada masa awal-awal ini, sekutu sebagai sebuah negara yang bukan sebuah negara, tapi pihak yang berhak untuk kembali mengambil jajahan Jepang saat itu akan kembali ke Indonesia. Maka dari itu nanti Indonesia harus bersiap-siap kembali berperang melawan penjajah. Makanya nanti mulai terjadilah upaya mempertahankan kemerdekaan. Nah, upaya mempertahankan kemerdekaan ini setelah waktu kalian bahas waktu kelas 11, itu terdapat 2 pilihan ya. Ada 2 jenis upaya mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama ada cara perang dan yang kedua ada cara diplomasi. Nah, kalau yang cara perang itu kalian juga mungkin sudah tahu ya. Contohnya kan ada perang Bojong Kokosan yang di Sukabumi. Kemudian ada pertempuran 10 November yang di Surabaya oleh Bung Tomo. Kemudian ada perang Ambarawa yang
yang di Jawa Tengah oleh Jenderal Sudirman. Nah, itu adalah perang-perang untuk mempertahankan kemerdekaan. Jadi ketika Indonesia sudah merdeka, sekutu nanti datang lagi ke Indonesia untuk mengambil alih kembali Indonesia, untuk menjajah kembali Indonesia. Dan Indonesia harus segera mempertahankan kemerdekaan itu. Selain perang, ada juga lewat jalur diplomasi. Nah, jalur-jalur diplomasi ini nanti lewat perjanjian-perjanjian yang dilaksanakan antara siapa dan siapa? Antara pemerintah Indonesia dengan pemerintahan sekutu. Makanya nanti muncul perjanjian-perjanjian atau perundingan-perundingan yang dilaksanakan pemerintahan Indonesia untuk mengambil alih kemerdekaan itu. Perjanjian yang pertama, perjanjian apa? Yang pertama ada perjanjian Linggarjati. Yang kedua ada perjanjian Renville. Nah, perjanjian Renville itu kan nanti menimbulkan pro kontra. Karena wilayah Indonesia dari perjanjian Linggarjati ke wilayah perjanjian Renville itu semakin mengecil. Makanya nanti muncul ada pemberontakan DI-TII. Kemudian setelah ada perjanjian Renville ada perjanjian Rumroyen. Dan terakhir, yang paling penting sebagai sebuah perjanjian yang mengakui kedaulatan Indonesia adalah perjanjian KMB atau Konferensi Meja Bundar. Nah, Konferensi Meja Bundar ini adalah perjanjian di mana Indonesia diakui sebagai sebuah negara merdeka oleh Belanda. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus kenapa kita harus memerlukan pengakuan dari negara lain? Jawab pertanyaan itu ya. Nah, ini adalah situasi awal kemerdekaan. Jadi ada 4 situasi yang Bapak rangkum kemerdekaan Indonesia di awal-awal kemerdekaan ya. Jadi pemerintah Indonesia itu tidak langsung seperti ini, tapi ada dramanya dulu gitu. Ketika Belanda ingin menjajah kembali Indonesia dan Indonesia ingin putus, makanya Indonesia harus segera berbuat sesuatu. Dengan cara apa? Dengan cara perang, dengan cara diplomasi ya. Baik perang maupun diplomasi itu bagaikan dua sisi mata uang yang saling melengkapi, seperti itu ya. Ini adalah Indonesia masa awal kemerdekaan, situasi dan kondisinya. Kemudian sistem pemerintahan pada masa awal kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan ini terdapat 2 jenis sistem pemerintahan yang terjadi. Antara yang pertama yang disebut dengan presidensial dan yang kedua yang disebut dengan parlementer. Nah, apa itu presidensial dan apa itu parlementer? Ya, jadi ketika Indonesia mulai merdeka, ketika Indonesia tahun 45 itu, Indonesia masih bingung menetapkan sistem pemerintahan seperti apa ke depannya. Yang pertama, Indonesia menetapkan sistem yang disebut dengan sistem presidensial. Ingat ya, kalau sekarang sistem pemerintahan Indonesia apa? Presidensial atau parlementer? Yaitu kalau sekarang presidensial. Jadi kalau yang presidensial itu ya, itu ada yang disebut dengan presiden ya. Presiden ini adalah sebagai kepala pemerintahan. Jadi kalau yang namanya presiden saat itu adalah Presiden Soekarno. Soekarno itu dia menjabat sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Jadi dia juga yang mengatur pemerintahan, dia juga sebagai simbol negara. Kalau kepala pemerintahan itu adalah orang yang mengatur segala kebijakan di dalam pemerintahan. Dan kepala pemerintahan ini adalah atasan dari para menteri. Jadi contohnya ada Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan itu tanggung jawabnya kepada presiden. Ya, jadi presiden itu merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap kinerja program kerja negara itu. Misalkan Indonesia akan membuat program kerja wajib belajar selama 9 tahun. Itu kan program kerja pemerintah. Program kerja dari menteri yang dibantu oleh program kerja presiden yang dibantu oleh menteri. Nah, setiap menteri ini itu bertanggung jawab kepada presiden gitu. Dan presiden yang saat itu adalah Presiden Soekarno. Jadi, untuk yang awalnya pemerintahan Indonesia itu adalah sistemnya sistem presidensial. Kemudian, ketika tanggal 14 November, ini hanya berjalan beberapa bulan ya. 2 September sampai 14 November. Nah, antara jenjang waktu ini program kerjanya tidak terjalan dan pemerintahan yang presidensial oleh Soekarno ini nanti diganti menjadi pemerintahan parlementer. Nah, kalau parlementer ini apa bedanya dengan presidensial? Kalau parlementer ini salah satu yang membedakannya adanya peran dari Perdana Menteri. Mungkin kalian pernah mendengar ya di negara-negara
orang sekarang itu kan ada Perdana Menteri. Contohnya ada Perdana Menteri Inggris, kan kemarin ada Boris Johnson. Kemudian ada Perdana Menteri Malaysia. Kemudian ada Perdana Menteri India. Nah, itu adalah Perdana Menteri itu mereka negaranya menganut sistem pemerintahan yang parlementer. Nah, kalau yang parlementer ini kepala pemerintahannya itu dipegang oleh Perdana Menteri. Jadi orang yang mengatur pemerintahan dari misalkan kebijakan-kebijakan negara itu adalah Perdana Menteri. Kalau misalkan di presidensil itu yang menjadi kepala pemerintahan yang mengatur kebijakan adalah presiden. Sementara kalau untuk yang parlementer adalah Perdana Menteri. Kemudian tugas dari presiden apa, Pak? Tugas presiden yang dari parlementer. Presiden dalam sistem parlementer hanya sebagai kepala negara. Jadi bukan sebagai kepala pemerintahan. Jadi kalau untuk presiden itu hanya sebagai simbol negara, bahwa negara ini dipimpin oleh seorang Presiden Soekarno. Ya. Siapa Perdana Menteri yang pertama Indonesia? Yang pertama itu adalah Sultan Syahrir, ya, sahabat Soekarno juga Sultan Syahrir itu. Jadi Sultan Syahrir itu adalah Perdana Menteri pertama Indonesia, ya. Dan menteri-menteri ini, ya, jadi menteri ini kan kalau di dalam presidensial, menteri ini adalah para pembantu presiden, dan menteri ini bertanggung jawab kepada presiden. Tapi kalau untuk yang parlementer, para menteri ini itu bukan membantu presiden, tapi kalau menteri ini nanti kerjanya bareng dengan Perdana Menteri. Jadi menteri itu bawahan, atasannya itu disebut Perdana Menteri. Ya, jadi kalau misalkan Perdana Menteri itu bosnya, nah kalau Perdana Menteri itu KM-nya, sementara kalau menteri itu kayak seksi-seksinya gitu. Ya, seksi konsumsi, seksi olahraga, seksi kebersihan, nah itu menteri-menterinya. Gitu. Dan si menteri ini bersama si Perdana Menteri, si menteri sama si PM itu nanti bertanggung jawabnya ke BPKNIP atau Badan Penyelidik Komite Nasional Indonesia Pusat. Ya, jadi BPKNIP ini atau yang sekarang disebut sebagai DPR. Ya, jadi DPR zaman dulu itu disebutnya BPKNIP atau KNIP, ya, KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Jadi pertanggungjawaban, jadi segala program kerja yang dibuat oleh menteri saat itu harus mereka pertanggungjawabkan kepada DPR, kepada BPKNIP, seperti itu. Nah, mengapa sih, Pak, ada perubahan antara presidensial ke parlementer? Salah satunya nanti ada perdebatan antara Soekarno dan Sultan Syahrir. Jadi Sultan Syahrir dan Soekarno ini berdebat bahwa presidensial itu tidak cocok di Indonesia. Kalau misalkan presiden dijadikan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, takutnya akan menjadikan sistem fasisme di Indonesia. Apa itu fasisme? Ya, jadi kalau fasisme itu tahun 45 itu masih viral dengan kata fasisme. Fasisme itu ideologi yang dianut oleh negara-negara diktator. Contohnya siapa? Contohnya ada, kalau kalian tahu negara pemimpin Jerman yang punya kumisnya itu setengah, tahu? Iya, betul, ya, Jojon. Bukan Jojon, Adolf Hitler. Ya, Adolf Hitler itu adalah pemimpin Jerman yang fasis. Dia memerintah dengan segala tangan besinya. Nah, Soekarno dan Syahrir ini itu nanti dipisahkan oleh seorang bertangan dingin. Siapa dia? Yaitu Muhammad Hatta. Jadi Hatta nanti mengeluarkan suatu maklumat bahwa yang namanya presidensial harus diganti dengan parlementer. Lahirlah yang disebut dengan Wapres nomor X, ya, bukan 10 tapi nomor X yang dikeluarkan tahun 3 November tahun 1945. Ya, jadi ini adalah latar belakang mengapa dirubah presidensial menjadi parlementer. Nah, ini kalau kalian lihat ada perbedaan sistem pemerintahan Indonesia dari awal kemerdekaan sampai demokrasi terpimpin. Harus kalian pahami dulu bahwa fase awal kemerdekaan sampai demokrasi terpimpin sampai sekarang itu berbeda, ya. Jadi kalau fase kemerdekaan itu ada dua sistem pemerintahan, ada presidensial, ada parlementer. Kemudian RIS nanti berubah lagi menjadi parlementer. Nah, kalau yang RIS ini hanya bertahan 1 tahun. Kemudian selain RIS nanti berubah lagi, ada demokrasi liberal. Demokrasi liberal sama parlementer.
Kemudian terakhir ada demokrasi, kita bahas sampai sini aja dulu ya. Beda lagi. Nah, kepala negaranya sama tetap presiden. Kalau presiden pemerintahan, kalau kepala pemerintahan, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Jadi kalau untuk yang fase awal kemerdekaan itu ada dua ya. Pertama ada Perdana Menteri, ada Presiden dan dan Perdana Menteri. Kemudian untuk dasar negaranya, nah ini harus kalian pahami juga. Kalau yang awal kemerdekaan, dasar negaranya adalah UUD 45. Dasar negara itu kayak dasar hukum. Kalian kan ketika upacara hari Senin kan suka baca Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu adalah dasar negara yang harus kalian bacakan dan harus kalian pahami juga dasar hukum negara kita. Tapi ketika fase RIS, undang-undang ini diganti menjadi konstitusi RIS. Kemudian ketika demokrasi liberal juga diganti menjadi UUD 1950. Untuk bentuk negaranya itu ada perbedaan. Kalau untuk yang awal kemerdekaan itu disebut dengan kesatuan atau NKRI. Tapi kalau fase RIS itu federal. Federal itu apa? Kalau federal itu terpisah. Kayak Amerika Serikat sekarang. Jadi setiap negara bagian itu tidak sepenuhnya mengikuti peraturan yang ada di pusat. Ya, nanti kita bahas di fase RIS. Next ya. Nah, ini adalah jajaran kabinet presidensial pertama yang Soekarno sebagai kepala pemerintahan. Mungkin kalau kalian tahu juga ya, kayak kemarin kan Jokowi mengesahkan ada menteri-menterinya. Kayak sekarang contohnya Menteri Pendidikan ada Nadiem Makarim. Kemudian Menteri BUMN ada Erick Thohir. Kemudian ada menteri apa lagi ya? Pokoknya menteri-menteri zaman Jokowi itu kan menterinya itu sebagai pembantu dari presiden. Nah, ketika zaman Soekarno pun ada menteri-menterinya. Ya, contohnya ada Menteri Kehakiman, Mr. Supomo. Kemudian ada Menteri Pengajaran. Nah, ini Menteri Pendidikan pertama, Ki Hajar Dewantara. Ini adalah menteri-menteri sebagai pembantunya presiden. Jadi presiden itu punya program kerja, tapi dibantu oleh para menteri. Sama kayaknya contohnya kayak ketua OSIS punya program kerja. Nah, program kerjanya itu nanti dibantu oleh para seksi-seksi kayak gitu. Ini adalah gambar Presiden Soekarno ketika mengadakan rapat pertama dengan menteri yang kabinet pertama, ya. Kemudian ini adalah Perdana Menteri Indonesia, ya. Jadi ketika Indonesia menganut parlementer, ketika awal kemerdekaan sampai zaman RIS terdapat 4 Perdana Menteri yang mengisi kekosongan kekuasaan. Yang pertama ada Sultan Syahrir, dia adalah Perdana Menteri pertama Indonesia. Kemudian diganti oleh Amir Syarifuddin. Nah, mungkin kalian juga bahas ya, waktu kemarin kan ada pemberontakan. Salah satunya ada pemberontakan PKI Madiun. Nah, Sultan Syahrir adalah orang yang membuat perjanjian Linggarjati dengan Belanda. Makanya ketika Belanda mengadakan perjanjian Linggarjati dengan Indonesia, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir. Nah, Sultan Syahrir nanti banyak yang pro kontra. Akhirnya Sultan Syahrir nanti digantikan oleh Amir Syarifuddin. Nah, Amir Syarifuddin itu nanti mengadakan perjanjian lagi dengan Belanda lewat perjanjian Renville. Nah, perjanjian Renville ini nanti menimbulkan pro kontra juga, sehingga menimbulkan beberapa pemberontakan. Salah satunya ada DITII, kemudian ada PKI Madiun. Dan PKI Madiun pun kan didalangi oleh Amir Syarifuddin. Kemudian ketika Amir Syarifuddin nanti lepas, makanya digantikan oleh Muhammad Hatta. Nah, ini kan salah satu cikal bakal lahirnya PKI Madiun ya. Ketika Amir Syarifuddin digantikan oleh Muhammad Hatta tidak mengikutsertakan Amir Syarifuddin dalam kabinetnya. Makanya Amir Syarifuddin sakit hati dan membuat partai PKI. Dan PKI nanti banyak yang membuat kerusakan. Dan Hatta ketika nanti terjadi agresi militer Belanda yang kedua, Hatta nanti diserang ketika ada di Jogja bersama Soekarno. Hatta nanti dipenjara dan digantikan oleh Syafruddin Prawira Negara. Syafruddin Prawira Negara ini adalah orang yang membentuk PDRI, ya, yang bertempat di Bukit Tinggi. Ya, jadi Amir Syarifuddin ini dia juga menjadi orang yang diberikan amanah tapi juga
Nah, ini adalah pemberontakan lagi. Jadi ini adalah Perdana Menteri Indonesia pasca sistem pemerintahan parlementer, ya. Jadi si Safruddin ini juga nanti juga dia harusnya menjadi seorang pahlawan, tapi terkendala karena ada pemberontakan PRRI. Kemudian ada pembentukan partai politik. Jadi ketika partai politik itu di Indonesia awalnya cuma satu, yang awalnya cuma hanya ada PNI saja, nanti lewat maklumat Wapres yang dikeluarkan oleh Muhammad Hatta ini, nanti muncul berbagai partai politik, ya, mulai dari Masyumi, PNI, kemudian PSI, bisa, ya, ini PSI, kemudian ada PKI, ada PBI, ada PRJ, ya, Partai Rakyat Jelata, udah Partai Rakyat Jelata lagi, ya, dan Partai Kristen Indonesia. Ini adalah partai awal ketika diberlakukannya Indonesia harus membuat multipartai, harus membuat partai-partai sebagai wadah dari maklumat, wadah dari aspirasi rakyat. Nah, ini adalah partai-partai awal yang muncul seperti itu. Kemudian Indonesia pada masa Republik Indonesia Serikat atau RIS. Nah, RIS ini hanya bertahan cuma 1 tahun, bahkan kurang. Ya, jadi ciri-ciri Republik Indonesia Serikat itu, pertama, RIS itu disahkan dalam konferensi meja bundar. Indonesia saat itu diwakili oleh Muhammad Hatta. Dan ketika Indonesia diakui sebagai sebuah negara yang merdeka, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer. Kalau misalkan pemerintahan parlementer berarti kepala pemerintahannya diatur oleh Perdana Menteri, oleh PM. Ya, PM saat itu yang berkuasa siapa? Yaitu Muhammad Hatta. Nah, di dalam masa Republik Indonesia Serikat ini itu sudah berakhir cekcok, ya, antara Belanda dan Indonesia. Jadi Indonesia sudah berhasil putus dengan Belanda. Ya, jadi kalau misalkan Indonesia merdeka itu tanggal 17 Agustus tahun 1945, tapi kalau menurut Belanda, Indonesia merdeka itu tahun 1949. Karena ketika tahun 45 itu, Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Karena secara administrasi atau misalkan secara hukum perang, ya, tahun 45 itu Indonesia masih di bawah penguasaan Belanda. Itu. Jadi Indonesia secara de facto-nya itu merdeka tahun 45, tapi secara de jure, secara hukum, pengakuan dari negara yang menjajah kita sebelumnya itu tahun 1949. Ditandai dengan adanya apa? Dengan adanya konferensi meja bundar yang berada atau yang dilaksanakan di titik-titik, kalian jawab itu. Kemudian ini juga, nah, untuk konferensi meja bundar, untuk Republik Indonesia Serikat ini, itu juga dasar negaranya adalah Konstitusi RIS. Jadi bukan UUD 45, ya. Kalau UUD 45 itu berlaku di masa awal kemerdekaan, kemudian demokrasi terpimpin, dan Orde Baru sampai sekarang. Kemudian bentuk negaranya adalah federal. Nah, kalau untuk yang demokrasi, kalau untuk yang RIS ini, setiap wilayah di Indonesia itu, kalau untuk yang federal, jadi sama kayak Amerika Serikat, ada negara bagian. Contohnya, ketika Indonesia merdeka, ketika masa Indonesia Serikat, ada yang disebut dengan RIS, ada yang disebut dengan RI. Nah, kita lihat peta di sini nih. Ini adalah peta Indonesia yang disebut dengan peta RIS. Ya, jadi kalau di Indonesia itu ada yang disebut dengan Republik Indonesia, ada yang disebut dengan RIS. Jadi kalau untuk yang RIS, itu adalah keseluruhan Indonesia dari sini. Dari Sabang, sini, ini adalah wilayah dari, kalau Papua belum. Nah, ini adalah wilayah-wilayah yang tergabung dalam RIS. Ini adalah wilayah Indonesia yang diakui dalam konferensi meja bundar. Sedangkan kalau RI, ya, ini RI, Republik Indonesia. Republik Indonesia itu adalah wilayah Indonesia yang terpusat di Jakarta dan Sumatera, ya, di sini. Ini adalah wilayah-wilayah yang termasuk ke dalam RI. Jadi RI itu adalah negara bagian dari RIS. Paham? Jadi kalau misalkan RIS itu adalah keseluruhan Indonesia semuanya, dari Sumatera, Kalimantan, ya, Sumatera, Kalimantan, Jawa, kemudian Sulawesi. Ini adalah bagian dari RIS.
Dan RI itu hanya segelintir pulau aja. Ada Sumatera, ada Jawa. Jawa pun hanya kebagi lagi nanti. Ada Jakarta dan Jawa Timur, ya. Kemudian di dalam RIS juga ada negara Indonesia Timur, ya, NIT. Nah, ini yang menjadi ancaman disintegrasi bangsa yang kemarin kita bahas. Salah satu yang menjadikan Indonesia munculnya pergolakan di daerah itu karena adanya disintegrasi bangsa, munculnya negara Indonesia Timur. Salah satunya kan ada RMS, ya, ini RMS, sorry. Republik Maluku Selatan. Republik Maluku Selatan yang berusaha memisahkan diri dari Republik Indonesia. Dia merasa kalau RIS itu bukan Indonesia, tapi RI yang terpisah gitu. Makanya Republik Maluku Selatan itu ingin memisahkan diri sebagai sebuah negara yang merdeka. Dan sayangnya RIS ini itu hanya bertahan kurang dari 6 bulan. Desember 49 disahkan sebagai sebuah negara RIS, Agustus tahun 50 dirubah kembali menjadi Republik Indonesia. Jadi kalau sekali lagi, kalau RIS itu seluruhnya, tapi kalau RI itu hanya sebagian kecil. Ya, jadi wilayah ini itu dipimpin oleh Soekarno sebagai kepala negara. Tapi yang mengatur pemerintahannya, yang mengatur kebijakan-kebijakan misalkan di wilayah Sumatera, di wilayah Sulawesi, Indonesia, Sulawesi ini misalkan ketika SD harus menggunakan warna putih abu. Itu yang mengaturnya kepala pemerintahan atau Perdana Menteri oleh Muhammad Hatta. Seperti itu. Terakhir ada Indonesia pada masa demokrasi liberal. Nah, demokrasi liberal itu nanti ada ciri-cirinya, 5 tahun ya. Demokrasi liberal ini benar-benar demokrasi yang sangat kacau saat itu. Karena telah terjadi beberapa kabinet yang memerintah Indonesia, tapi tidak ada yang becus. Ya, bahkan terjadi pergolakan daerah pun PRRI Permesta itu gara-gara demokrasi liberal. Kalau kalian bayangkan aja, dalam kurun waktu 4 tahun, itu terdapat beberapa kepala pemerintahan yang terjadi. Ya, jadi di dalam demokrasi liberal ini, pertama bentuknya kesatuan, ya, berganti dari federal ke persatuan. Kemudian dasar negaranya ada UUDS 1950. Jadi kalau zaman demokrasi liberal kan, zaman awal kemerdekaan kan ada UUD 45 ya. Nah, kalau zaman demokrasi liberal itu ada UUDS tahun 50. Kemudian bentuk pemerintahannya adalah parlementer, makanya nanti banyak perdana menteri yang berkuasa. Kemudian kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Kepala negaranya adalah presiden. Soekarno di sini hanya sebagai kepala negara. Dan menerapkan sistem multipartai. Nah, di sini banyak parpol-parpol yang berkuasa. Bayangkan kalau misalkan kalian dipimpin oleh seorang KM dalam waktu dipimpin oleh 10 KM secara bergantian dalam waktu 1 bulan, apakah akan terjadi harmoni kedamaian yang abadi atau kekacauan? Tentu saja yang namanya perpindahan kekuasaan secara cepat pasti akan menimbulkan kekacauan. Sama kayak di sini demokrasi liberal dari tahun 50 sampai 59 ini terdapat 7 perdana menteri yang berkuasa ya, 7 PM. Setiap perdana menteri nanti mempunyai program kerjanya masing-masing. Dan tentunya kalau misalkan dalam kurun waktu 9 tahun ini setiap perdana menteri ganti program kerja, apakah akan terrealisasi? Kan tidak, ya. Makanya nanti untuk demokrasi liberal ini banyak menimbulkan pro kontra. Nah, selebihnya untuk yang demokrasi liberal kita akan bahas di video selanjutnya. Ya, jadi ini adalah masa-masa Indonesia dari dari masa awal kemerdekaan sampai demokrasi liberal. Jadi kalian harus pahami dulu tentang istilah-istilah yang berkaitan dengan demokrasi liberal, ya, kayak parlementer, presidensil, kemudian ada KNIP, kemudian ada UUDS, UUDS 50, konstitusi RIS, dan lain sebagainya. Ya, selebihnya itu untuk pertemuan kali ini, untuk video kali ini. Selebihnya kalau misalkan ada hal yang ingin ditanyakan bisa langsung saja. Terima kasih yang sudah menyimak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.